Tapi memang ini mungkin karena sudah akhir zaman ya. Jadi banyak sekali problem-problem kita hadapi. Dulu hal-hal seperti ini tidak menjadi soal. Jadi dulu perbedaan itu di kalangan mahasiswa itu menjadi sesuatu yang biasa, saling memahami karena ada ilmunya dan juga tidak ada yang menyulut. Kalau hari ini yang menyulut seperti Andi P ini yang berbahaya. Kalau ilmunya saya kira banyak juga umat Islam itu walaupun awal itu tahu bahwa hisab dan ru'yah itu memang ada di negeri dan hasilnya beda, itu biasa. Tidak kemudian kalau hasilnya beda nggak boleh dapat fasilitas dari pemerintah. Nggak boleh juga kalau hasilnya berbeda, soalnya beda malah mau dibunuh satu-satu. Memang mau hidup di republik ini sendirian saja? Kamu, Andi, Pangeran Hasanuddin, mau hidup sendiri saja? Gimana kamu mau makan kalau hidup sendiri? Kamu makan gaji saja itu dari APBN, dari pajak rakyat. Nggak bisa makan kamu kalau nggak ada rakyat. Mau hidup sendirian kamu? Luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Kembali lagi bersama saya orang lembur dari ujung negeri antah berantai. Guys, di Zoom sudah ada Bung Ahmad Kozinuddin ya, pengacara handal dan juga keren ya. Serangan-serangan narasinya ke rezim itu begitu dahsyat dan luar biasa. Nah, kali ini ada berita dahsyat ini dari cnnindonesia.com ya. Viral peneliti BRIN ancam warga Muhammadiyah ya. Peneliti BRIN ini mengancam ya. Ini narasinya seperti ini. Perlu saya halalkan nggak nih darahnya semua Muhammadiyah, apalagi Muhammadiyah disusupi Hizbut Tahrir melalui agenda kalender Islam global dari Gema Pembebasan. Banyak bacot memang. Sini saya bunuh kalian satu-satu. Silakan laporkan komen saya dengan ancaman pasal pembunuhan. Saya siap di penjara. Saya capek dari pergaduhan kalian. Demikian pernyataan Andi di Facebook. Waduh, mengerikan ya. Ini pasal pembunuhannya seperti apa ya? Dan kira-kira berapa tahun penjara? Dan kemudian orang ini langsung ditangkap atau karena minta maaf beres gitu? Atau bagaimana? Apa karena dia itu peneliti BRIN yang juga mungkin ya berada di lingkaran rezim atau bagaimana? Silakan Bung Ahmad Kozinuddin. Sedianya momentum Syawal ini, hari Idul Fitri ini digunakan untuk melebur dosa, saling mengungkapkan kesalahan dan meminta maaf, sehingga hablum minanas kita menjadi baik, yakni hubungan kita dengan saudara kita sama muslim menjadi baik karena hapusnya dosa yang memang kalau dosa antar sama hamba ini belum lebur kalau belum saling meminta maaf. Sementara sebelumnya kita telah menunaikan saum Ramadan selama 1 bulan penuh, yang diharapkan dengan saum Ramadan itu kita juga diampuni dosanya, khususnya yang berkaitan dengan dosa-dosa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana sabda Nabi kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambih." Barang siapa berpuasa semata-mata karena iman dan mengharap Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Dan juga saling mendoakan agar kita semua umat Islam di hari raya yang mulia ini agar dapat derajat yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam melaksanakan puasa, sebagaimana pensyariatan saum Ramadan ini juga disyariatkan kepada umat-umat terdahulu dengan satu tujuan agar kita menjadi hamba Allah yang taqwa. Kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, ini yang semestinya harus kita sampaikan, saling mengajukan permohonan maaf, bersilaturahmi, berbahagia sesama muslim, bahkan dengan saudara kita sebangsa setanah air juga kita saling bersilaturahmi untuk menunjukkan bahwa Islam adalah ar-rahmatan lil alamin. Tapi alih-alih melakukan silaturahmi, alih-alih mengucapkan ucapan lebaran selamat hari raya Idul Fitri 1444 Hijriah, alih-alih mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum ya kullu am wa kulli am, tapi salah satu anggota atau pegawai Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN ini nyeleneh ya, Andi Hasanuddin ya. Andi Pangeran Hasanuddin ini justru
di hari raya yang fitri ini menyebar kebencian dan permusuhan, bahkan ancaman pembunuhan kepada siapa? Kepada warga Perserikatan Muhammadiyah yang menurutnya terlalu banyak bacot hanya karena satu soal. Apa itu? Perbedaan dalam menentukan masuknya bulan Syawal atau pelaksanaan Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Sebagaimana diberitakan sosial media, juga beberapa situs media online, Andi P. Hasanuddin ini ya, pegawai BRIN ini mengomentari salah satu atasannya, sejawatnya di BRIN juga yang mempersoalkan bagaimana Muhammadiyah ya berbeda pelaksanaannya dengan pemerintah dalam pelaksanaan Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah begitu, namun meminta fasilitas dari pemerintah. Dan ini juga pernah saya ulas di mana di dua daerah ya, ini di Kota Pekalongan dan Sukabumi sempat menolak perizinan penggunaan lapangan untuk pelaksanaan Hari Raya Idul Fitri, sholat Id ya, di Pekalongan dan juga di Sukabumi. Tapi karena aktivitas dakwah banyak yang memberikan kritik, masukan bahwa hak beribadat dan menjalankan ibadat sesuai keyakinan itu adalah hak konstitusional yang dijamin oleh konstitusi kita, yakni Undang-Undang Dasar 1945, khususnya di pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945. Kalau Allah, alhamdulillah, kepala daerah di Sukabumi dan juga kepala daerah di Sukabumi dan juga di Pekalongan itu akhirnya berbesar hati dan memberikan izin penggunaan lapangan untuk pelaksanaan ibadah sholat Hari Raya Idul Fitri kepada warga Perserikatan Muhammadiyah dan umat Islam lainnya yang melaksanakan pelaksanaan Hari Raya Idul Fitri pada hari Jumat 21 April yang lalu begitu. Jadi problemnya sebenarnya problem yang sepele, hal-hal yang sebetulnya istiadah di dalam Islam. Hal-hal yang istiadah ini kita diwajibkan untuk menjaga ukhuwah, persatuan, karena memang ada kaidah syara menyatakan al-ijtihadu la yunqaru bimisli. Jadi satu ijtihad itu tidak bisa ya dibatalkan atau dikalahkan dengan ijtihad yang lain. Dan memang dalam konteks penentuan masuknya bulan Syawal termasuk masuknya bulan Ramadan itu ada dua metode yang kita kenal selama ini, yakni ada yang menggunakan metode penghitungan bulan secara astronomis, atau kita lebih mengenal dengan istilah menggunakan metode hisab, dan ini sebagaimana diadopsi oleh Perserikatan Muhammadiyah. Dan berdasarkan hasil hisab dari Perserikatan Muhammadiyah, akhirnya Muhammadiyah menetapkan pelaksanaan atau jatuhnya Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah adalah pada hari Jumat tanggal 21 April yang lalu. Dan yang kedua ada yang disebut dengan metode ru'yah. Dan memang ru'yah ini terbagi dua, ada ru'yah lokal dan ru'yah global. Dan kemarin sejumlah umat Islam yang mengadopsi metode ru'yatul global, yakni mereka akan melaksanakan sholat Id manakala ada kesaksian dari saudara muslim di belahan bumi manapun yang telah memberikan keterangan kesaksian dengan di bawah sumpah telah melihat hilal, maka mereka ikut. Misalkan kemarin ketika hari Jumat 21 April 2023, yang sholat Idul Fitri itu bukan hanya warga Muhammadiyah, bahkan warga di luar Muhammadiyah yang mengadopsi metode ru'yah juga sholat di hari Jumat. Kenapa demikian? Karena umat Islam yang mengadopsi metode ru'yatul global itu tidak harus menyandarkan ru'yah itu dari negeri Indonesia. Memang kemarin dari Indonesia itu belum terlihat hilal kalau versi pemerintah ya, tapi ada kesaksian 3 orang saksi yang melakukan ru'yah di daerah Cakung, Jakarta Utara itu telah melihat hilal. Jadi memang debatable. Tapi terlepas dari itu, memang ada juga ya yang mengadopsi ru'yatul global dengan mendasarkan pada keterangan ru'yah dari negeri kaum muslimin yang lainnya. Misalkan dari Arab Saudi, dari Qatar, dari Uni Emirat Arab. Kemarin itu kan kami sudah menetapkan Idul Fitri jatuh pada hari Jumat 21, sementara pemerintah kita kan hari Sabtu 22 April. Pun demikian sebenarnya perbedaan ini perbedaan yang biasa, dan Muhammadiyah telah mengadopsi metode hisab ini jauh sebelum Indonesia berdiri, karena Muhammadiyah itu sendiri ya lahir jauh sebelum Indonesia berdiri. Tapi yang menjadi fitnah ya,
ini si Andi Pangeran Hasanuddin itu menganggap perbedaan itu sebagai suatu kejahatan sehingga warga Muhammadiyah mau dibunuh satu persatu begitu. Bahkan dia sesumbar tidak takut dipersoalkan gitu. Dia tidak takut ya statusnya dipersoalkan ya, dipersoalkan dengan pasal pembunuhan bahkan. Tapi alih-alih tidak takut, saya cek ya sosial medianya menurut sejumlah keterangan media online juga sudah digembok. Artinya dia ini sebenarnya pengecut gitu loh. Sok-sok saja dia itu mau membunuh warga Muhammadiyah satu persatu. Dan tadi saya sudah menulis satu artikel hukum yang panjang yang pada pokoknya saya meminta kepada Mabes Polri, khususnya yang berkaitan dengan cyber, adalah Direktorat Tindak Pidana Cyber Mabes Polri agar segera menangkap dan menahan saudara ya Andi Pangeran Hasanuddin ini karena dia telah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana menyebarkan kebencian dan perusahaan kepada individu atau kepada kelompok masyarakat berdasarkan suku, agama, ras, dan antar golongan sebagaimana telah diatur dalam ketentuan pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE junto pasal 45 ayat 2 Undang-Undang ITE, yakni Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 yang merupakan perubahan Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Dan saya meminta kepada Mabes Polri untuk langsung menangkap dan menahan. Kenapa? Pertama, ini bukan delik aduan. Ini delik umum, sehingga tidak butuh pelapor atau tidak butuh aduan dari korban. Tidak butuh warga dari Perserikatan Muhammadiyah itu membuat laporan polisi. Ini tinggal bagaimana negara mewakili sikap batin Muhammadiyah yang tentu tercederai, tersakiti dengan sikap rasis yang sangat membenci metode hisab. Padahal metode hisab itu metode yang memang kita kenal selain dengan metode ru'yah untuk menetapkan 1 Syawal dalam pelaksanaan Hari Raya Idul Fitri gitu. Dan Muhammadiyah bukan sekali ini saja ya menetapkan Hari Raya Idul Fitri dengan metode hisab. Kadang-kadang Muhammadiyah karena metode hisab ini lebih dahulu daripada pemerintah. Kadang-kadang Muhammadiyah berbarengan dengan pemerintah, tapi sedikit sekali metode hisab ini memang belakangan ketimbang pemerintah begitu. Jadi ini adalah realitas yang selama ini tidak problem gitu. Maka saya minta langsung ditangkap. Ini bukan delik aduan. Tidak dibutuhkan aduan dari warga Perserikatan Muhammadiyah. Karena ketentuan pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE itu adalah delik umum. Bisa polisi dengan model laporan A langsung melakukan penyelidikan dan melakukan penangkapan dan langsung menahan. Kenapa bisa melakukan penahanan? Karena ancaman pidananya pasal 28 ini diatur dalam ketentuan pasal 45A ayat 2, yakni 6 tahun penjara. Sementara KUHP telah mengatur satu tindak pidana yang ancaman pidananya lebih dari 5 tahun, tersangkanya itu bisa ditahan. Karena itu segera ya tangkap, diperiksa, langsung ditingkatkan statusnya menjadi tersangka dan ditahan. Kalau bagaimana kalau si Andi P ya Hasanuddin ini nanti minta maaf, ya biarkan saja minta maafnya, sampaikan kepada seluruh warga Perserikatan Muhammadiyah. Diterima atau tidak? Kalau tidak terima ya berarti permintaan maafnya tidak terima. Kalau diterima ya dianggap selesai dari sisi moral. Tapi secara hukum, saudara Andi ya P Hasanuddin ini, Andi apa ini P-nya tadi ya, pangeran apa ini nggak tahu saya, harus diproses secara hukum karena pemberian permaafan dari Perserikatan Muhammadiyah atau umat Islam lainnya itu tidak menghilangkan unsur pidana. Kenapa harus diproses hukum? Agar ya Andi P ya Hasanuddin tidak dieksekusi dengan peradilan jalanan. Saya khawatir ini nanti ada yang marah ya tiba-tiba langsung mengeksekusi orang yang rasis ini. Karena terus terang kalau melihat statusnya sangat menyakitkan, bikin emosi, saya saja emosi gitu. Karena itu ketika Andi P ya Hasanuddin ini ditangkap polisi ya, disel oleh polisi, ini jauh lebih aman biar berjalan proses hukum. Dan akhirnya orang yang marah ini terkompensasi kemarahannya. Kenapa? Oh, masih ada hukum, masih bisa ditegakkan proses hukum, masih ada keadilan negeri ini. Tapi kalau si Andi P ya ini tidak diproses secara hukum, Andi P Hasanuddin itu dibiarkan terus ya dengan sikap rasisnya hanya dengan dalih dia telah meminta maaf. Saya tidak bisa jamin. Saya khawatir keselamatan si Andi P Hasanuddin ini di tengah-tengah masyarakat. Apalagi dia juga sudah paham bahwa kelakuannya itu salah dan dia juga ternyata menggembok akun sosmednya. Jadi dia sesumbar ya siap melawan siapapun, mau bunuh satu-satu. Baru dikomentari oleh netizen saja dia sudah gembok akun sosmed. Jadi
Saya kira ini penting ya, agar begini, negara ini agar mengakui bahwa warga Muhammadiyah itu adalah bagian dari bangsa Indonesia, bagian dari mereka yang punya sumbangsi, bagian dari mereka yang dulu turut berjuang untuk menegakkan negara kesatuan Republik Indonesia, dan bagian dari anak bangsa yang punya hak, kewajiban, tanggung jawab, sekaligus jaminan rasa aman dan ketentraman dalam bingkai negara yang berlandaskan dengan hukum gitu. Apalagi di dalam ketentuan pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945, konstitusi kita tegas menyatakan setiap warga negara berkesamaannya di hadapan hukum tanpa ada kecualinya. Sehingga status Andi Pangeran Hasanuddin ini yang dia pegawai BRI, meskipun BRI itu dipimpin oleh Bu Megawati Soekarno Putri, maka status kepegawaiannya di BRI ini tidak bisa menjadikan dia kebal hukum, tidak bisa menjadikan dia punya imunitas, sehingga permaafannya dianggap menyelesaikan perkara ini. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya tidak tendensi kepada Andi P. Hasanuddin ini, tapi saya ingin agar marwah dan wibawa Perserikatan Muhammadiyah terjaga. Umat Islam juga akan punya komitmen persaudaraan yang lebih kuat, ukhuwah Islamiyah yang lebih kuat. Dan Pak Menak saja memberikan fasilitas loh, menghimbau kepada kepala daerah ya, Pak Yakut itu menghimbau agar segenap kepala daerah memberikan fasilitas untuk membantu pelaksanaan ibadah keagamaan bagi segenap umat Islam, baik yang berlebaran di hari Sabtu maupun hari Jumat ya. Pemerintah juga mengakui bahwa itu Perserikatan Muhammadiyah itu bagian dari umat Islam. Ini kok siapa sih Andi P. Hasanuddin ini tiba-tiba mau bunuh warga Muhammadiyah satu persatu, apalagi dengan narasi fitnah ya. Dianggap ya ini terinfiltrasi oleh penanggalan global yang dilakukan oleh Hizbut Tahrir. Mohon maaf, Muhammadiyah sudah dulu, sebelum ada HTI Muhammadiyah sudah ada, dan Muhammadiyah sudah mengadopsi ya metode hisab itu jauh sebelum Indonesia merdeka. Bahkan dengan Hizbut Tahrir itu berbeda. Hizbut Tahrir Indonesia itu mengadopsi ru'yah, tapi ru'yah hanya ru'yatul global. Muhammadiyah mengadopsi sistem hisab. Dan kemarin antara hisab Muhammadiyah dan ru'yatul global itu bertemu dari Jumat, sama-sama berlebaran hari Jumat, dan tidak ada masalah perbedaan itu. Dengan Nahdlatul Ulama yang berlebaran hari Sabtu juga tidak ada masalah, biasa gitu. Karena di kalangan umat Islam itu sudah punya kesadaran ya, al-istihadu la yungkaru bimislihi. Dan di dalam setiap istihad itu, orang yang bertaklid pada istihad itu dialah yang terikat, kalau tidak ya tidak begitu. Maka ya bagi warga Muhammadiyah tentu hari Jumat itu mengikat karena mereka menyatakan diri sebagai bagian dari Muhammadiyah. Bagi warga di luar Muhammadiyah tidak terikat, dan Muhammadiyah juga tidak memaksa untuk ikut hari Jumat. Monggo ikut hari Jumat boleh ya. Sholat Idul Fitri bersama Muhammadiyah juga boleh. Saya ini bukan orang Muhammadiyah, kemarin saya sholat di lapangan Merdeka, Kecamatan Waijepara, Lampung Timur. Itu yang mengadakan adalah jamaah Muhammadiyah. Dan mereka tidak pernah mengatakan ini hari raya Idul Fitri untuk jamaah Muhammadiyah, tidak. Siapapun yang ingin sholat Id bersama dengan Muhammadiyah sebagai bagian kesatuan umat Islam, ya ayo bareng-bareng gitu. Dan kalau ada yang memiliki istihad sholat itu dilaksanakan hari Sabtu, ya juga dipersilahkan, tidak dipaksa juga hari Jumat. Nah ini Andi P. ya, Hasanuddin ini luar biasa. Ini bahaya, orang-orang seperti ini kalau tidak ditindak secara hukum akan menjadi bibit-bibit perpecahan. Dan kalau kita urai, apa yang dilakukan oleh Andi P. Hasanuddin ini sudah memenuhi unsur sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 28 ayat 2 junto pasal 45A ayat 2 Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 yang merupakan perubahan Undang-Undang 11 tahun 2004 tentang informasi dan transaksi elektronik. Yakni apa? Menyebarkan kebencian dan permusuhan kepada individu atau kelompok masyarakat. Siapa kelompok masyarakatnya? Muhammadiyah. Kebenciannya kepada siapa? Kepada kelompok Muhammadiyah yang beridul fitri hari Jumat yang berbeda dengan pemerintah ya. Dasarnya apa? Sara, ya, suku, agama, ras, dan antar golongan. Karena Muhammadiyah itu bagian dari antar golongan. Nah ini yang sering saya dapat dari keterangan ahli. Kalau tidak masuk suku, agama, ras, ya antar golongan. Paling tidak begitu. Dan masuk juga ini delik terhadap agama. Karena apa? Istihad dalam agama Islam itu diakui. Ya. Diakui istihad yang berbeda dalam agama Islam. Nggak tahu ini ya. Orang-orang peneliti BRIN itu bawa fokus aja loh, nggak usah ngikut-ngikutin masalah agama. Kalau nggak tahu ilmunya daripada, nah ini bukan karena nggak tahu menurut saya. Ini memang ada unsur patut diduga sengaja mempecah belah umat Islam.
Karena persoalan hisab ru'yat itu tidak perlu ahli. Orang umum pun tahu bahwa di Indonesia itu ada dua metode, hisab dan ru'yat. Umumnya hisab itu Muhammadiyah, ru'yat itu umumnya biasanya NU. Ya. Ya walaupun pemerintah itu mengadopsi ru'yah dan kebetulan sama dengan NU, sejak dulu pemerintah juga tidak pernah memaksa warga Muhammadiyah untuk menyamakan hari rayanya atau hari puasanya sama dengan pemerintah. Gitu loh, pemerintah saja tidak komplain, tidak mewajibkan. Ini siapa sih Andi P? Jadi ada dua sanksi. Secara pidana dia harus diproses secara hukum. Secara kepegawaian harus dipecat dari BRIN ini. Memalukan, saya tidak ridho. Ya uang pajak yang saya bayar yang menjadi APBN untuk membayar gaji si Andi Pangeran Hasanuddin ini. Saya nggak ridho. Dan saya yakin umat Islam lainnya terlepas berlatar Muhammadiyah atau yang lain juga nggak ridho ya. Kenapa kita bayar pajak untuk bayar orang yang memecah belah SARA ya? Ini harus diproses secara hukum. Dan begini ya, kalau tidak diproses secara hukum, ini akan ada sikap batin dari warga Persatuan Muhammadiyah yang merasa tidak diakui sebagai bagian dari warga negara yang tidak dilindungi marwah kehormatannya oleh kelakuan si Andi P. Hasanuddin ini. Saya bisa memahami, memaklumi. Misalkan Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta ya, Makmun Murad itu marah sama orang BRIN ini ya. Marah wajar, ini kacau. Orang katanya peneliti, intelektual, kok tidak bisa mengikapi perbedaan secara intelek. Kok main bunuh-bunuhan, satu persatu, main fitnah. Masya Allah. Tapi memang ini mungkin karena sudah akhir zaman ya. Jadi banyak sekali problem-problem kita hadapi. Dulu hal-hal seperti ini tidak menjadi soal. Jadi dulu perbedaan itu di kalangan masyarakat itu menjadi sesuatu yang biasa, saling memahami karena ada ilmunya dan juga tidak ada yang menyulut. Kalau hari ini yang menyulut seperti Andi P ini yang berbahaya. Kalau ilmunya saya kira banyak juga umat Islam itu walaupun awal itu tahu bahwa hisab dan ru'yah itu memang ada di negeri dan hasilnya beda, itu biasa. Tidak kemudian kalau hasilnya beda nggak boleh dapat fasilitas dari pemerintah. Nggak boleh juga kalau hasilnya berbeda, soalnya beda malah mau dibunuh satu-satu. Memang mau hidup di republik ini sendirian saja? Kamu, Andi, Pangeran Hasanuddin, mau hidup sendiri saja? Gimana kamu mau makan kalau hidup sendiri? Kamu makan gaji saja itu dari APBN, dari pajak rakyat. Nggak bisa makan kamu kalau nggak ada rakyat. Mau hidup sendirian kamu? Luar biasa. Umat Islam yang dirahmati Allah SWT, sebenarnya kita dilarang untuk marah, tetapi Allah juga membolehkan kita marah manakala ada satu tindakan yang menghina umat Islam, yang memecah belah umat Islam, yang merusak harmoni. Ini kan hari raya Idul Fitri. Hari raya Idul Fitri itu harusnya kita, tadi saya sebutkan dalam mukadimah tadi, saling bermaafan, bersalam-salaman, bergembira, berbahagia, makan ketupat, makan opor, makan rendang, makan bareng-bareng, saling berpelukan. Syukur yang punya utang saling mengikhlaskan utang, itu lebih baik. Ini hari raya kok malah mau bunuh-bunuhan, ini apa ini? Pegawai apa ini? Nggak ridho saya nggak ridho ya. Harta yang ada di APBN yang berasal dari pajak rakyat itu gunakan untuk membayar oknum seperti ini. Jadi secara kepegawaian ya si Andi Pangeran Hasanuddin harus dipecat dari BRIN, Badan Riset dan Inovasi Nasional. Yang kedua, secara pidana harus diproses secara hukum agar tidak ada lagi orang-orang seperti Andi ini ya melakukan pecah belah dan mengedarkan kebencian dan menyebarkan SARA seperti yang dia lakukan saat ini kepada Persyarikatan Muhammadiyah. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang dalamnya mohon maaf. Bila fisabil haq fastabiqul khairat wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.